Ya. Dan ada penelitian sekarang termasuk dari infonya dari sepupu saya ya, bahwa anak-anak belajar online karena tugasnya bukan ditulis, diketik malah lebih bagus nilainya. Apalagi anak koleris. Kenapa? Karena ketikan gurunya bisa baca. Coba suruh tulis tangan sendiri, udah ya kalah-kalah itu tulisan resep dokter itu pada anak koleris. Ya. Makanya ajarin pelan-pelan gitu. Ya, walaupun tidak bisa sepelan anak melankolis. Oke? Ajari apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Ya, beri apresiasi. Jadi kalau dia sudah selesai kerjaan PR, alhamdulillah anak bunda yang soleh, cepet banget kerjaan PR-nya, keren gitu. Ya, baru kita cek tulisannya. Oh, ini tulisannya apa bacanya, Nak? Ya, misalnya gitu ya. Tapi untung sekarang online nggak pakai tulisan tangan, semua diketik. Itu untungnya online, ya. Karena dalam belajar sekarang kan kadang-kadang yang perlu diketik, nggak perlu tulis tangan lagi. Ya. Oke, nah satu lagi terakhir, sanguinis. Anak yang tadi gembira ya, ciri khasnya ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan senang bicara. Kalau ini damai, kalau ini pemikir, kalau ini pelaku, ini pembicara. Cuman kelemahannya apa? Ceroboh, emosi labil, sering membesarkan masalah, tidak disiplin, dan egosentris. Selalu ingin jadi pusat perhatian. Kalau ada anak yang ramah banget sama orang tuanya, sama orang lain, ya itu yang sanguinis. Memang kekuatannya ini, kelemahannya ini, tapi tolong kelemahannya nggak usah disebut-sebut. Kamu nih anak ceroboh, kamu ini nggak disiplin, itu hati-hati. Ya program kelemahan ini di otak nyala nanti itu. Makanya itu yang selalu jadi. Kenapa nggak bilang alhamdulillah nak, kamu anak yang selalu antusias, ya nanti kalau antusias ya, tapi kerjainnya ya lebih pelan-pelan sedikit ya nak, mungkin begitu lebih baik ya. Terus apa moto sanguinis? Saya suka belajar dalam keadaan santai. Kalau punya anak sanguinis, dia belajar di depan televisi, dia belajar sambil bermain, itu bisa. Saya katakan bisa. Ya, dan memang betul bisa. Ya. Saya senang belajar sambil bermain. Ah, betul kan? Nah, ini saya betulin dulu nih. Sambil bermain. Ya. Jadi anak sanguinis ini memang ya senang santai dan sambil bermain. Kemudian apa lagi? Saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Jadi anak sanguinis ini cara belajarnya visual dan auditori. Dia lihat dan dia dengar. Atau dia dengar dulu baru dia lihat. Ya. Terus tips untuk orang tua kalau punya anak sanguinis apa? Ajari untuk mengolah segala sesuatu. Karena dia mau cepat juga. Ya, dan ceroboh, dia nggak bisa detail. Ngerapin mainannya tuh asal nggak seperti adiknya yang melankolis kah atau kakaknya yang melankolis. Tapi dia sudah taruh di kotak mainan aja udah syukur. Ya, kita nggak bisa suruh dia serapi anak melankolis, itu nanti bahaya, dia tertekan. Ya, udah taruh di kotak aja udah syukur bun. Ya. Ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara, karena dia selalu kepengen bicara. Makanya ajarin, ya nak kalau nanti mau bicara tunggu ya tante itu selesai atau om itu selesai atau bapak ibu guru selesai, supaya kamu lebih keren. Nah selalu sampaikan begitu, lebih keren. Bukan supaya kamu tidak mengganggu orang, bukan begitu cara penyampaiannya. Supaya kamu lebih keren, orang lebih seneng. Arahin dia selalu ke situ. Ya. Oke. Kemudian ajari untuk disiplin dengan waktu karena anak sanguinis ini anak yang spontan ya, dia nggak suka sesuatu yang detail, tidak suka yang sesuatu yang terlalu terjadwal. Ya. Tapi dia bisa belajar kok. Tapi tidak sekuat watak yang lain, ya. Sehingga pada saat misalnya nah kita semua ini sudah sampai di sini nih ya. Nah, ini maka untuk mengajarkan mereka tangguh ya sesuai dengan wataknya. Ketangguhan seorang plekmatis itu ya dia damai, tenang, diplomatis, praktis, andal. Ketangguhan seorang melankolis ya itu tadi sempurna, analitis, tekun, rapi, disiplin, itu ketangguhannya. Ketangguhan anak koleris itu ya bersikap pemimpin, kemauan keras, tegas, produktif, independen, memiliki visi. Dan ketangguhannya anak sanguinis ya ramah, hangat, antusias, sahabat, responsif, dan senang bicara. Karena kita menganggap kalau tangguh itu harus seperti kayak orang koleris semua. Bisa tapi tidak sebisa orang koleris. Artinya apa? Semua anak bisa damai, semua kita bisa damai, tapi tidak sedamai orang plekmatis. Semua bisa sempurna, semua bisa rapi, tapi tidak serapi orang melankolis. Semua bisa pandai mengatur dan bisa tegas, tapi tidak setegas orang koleris. Semua bisa gembira, ya, tapi tidak segembira orang sanguinis. Nah, ini yang harus difahami dan ingat setiap orang itu dua jenis, wataknya tinggal dikombinasikan, ya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah, atas bawah, atas bawah. Oke?
Iya, baik, terima kasih. Ini dulu ya, saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Putri atau Mbak Dina ya. Kita bisa perdalam dengan tanya jawab atau diskusi ya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Aisyah. Waduh, terima kasih banyak Ibu Aisyah. Saya dari tadi sudah mengamati dan juga menyimak sekali materi dari Ibu Aisyah dan benar-benar em, apa ya? Saya jadi teringat masa kecil. Oh iya ya, kenapa pas SD yang lebih pintar itu perempuan ya? Kenapa pas kuliah jadi laki-laki? Bener juga ya. Ternyata semua itu ada ilmunya ya, Bu ya. Bah- Alhamdulillah. Bahkan secara sains ada. Dan juga yang saya garis bawahi juga ternyata untuk menjadikan anak tangguh itu kita nggak bisa memberikan patokan sesuai atau yang tidak sesuai dengan karakter masing-masing seperti tadi ya Ibu bilang ya. Nggak mungkin kita anak sanguinis dipaksa untuk tangguh seperti anak koleris begitu ya Bu. Jadi kita memang harus mengenal masing-masing karakter anak. Wah ini. Kecuali ada kombinasinya. Ada kan sanguinis kombinasi koleris. Ya, berarti dia bisa tangguh seperti sanguinis yang gembira dan Ah, seperti koleris gitu. ah Karena gitu. setiap orang kan dua jenis. Mm-mm. Jadi tangguhnya itu lihat lihat watak dasarnya apa gitu. Ini Ah, kita belum bicara bakat lagi, baru watak saja dan otak pria wanita ya. Itu pun masih belum banyak, tetapi ini yang prinsip-prinsip tadi yang kita paparkan hari ini. baik, buat